Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meramu Ide. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di video ini. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada saya, seperti bagaimana cara bikin teh enak untuk usaha, Mas? Bagaimana cara agar teh saya bisa laris? Yap. Kalau kamu punya pertanyaan yang sama, kamu tepat sekali buat mampir ke video ini. Karena saya juga sedang mencari jawabannya. Nggak bercanda. Di video ini saya akan sharing bagaimana caranya untuk membuat biang teh yang enak menurut saya pribadi. Tapi kalian juga harus tahu, setelah kalian mendapatkan racikan, kalian harus tahu bagaimana cara menjualnya karena memang sekarang ini kompetisi di kategori es teh ini semakin sengit. Kalian pasti udah sering banget menemukan usaha es teh yang seperti ini di jalan yang kalian lalui. Pas waktu mau ngantor, pas waktu mau beli makan, dan semuanya pasti rame. Kenapa ya? Karena memang di Indonesia sekarang sedang tren banget nih usaha ini nih. Kita lihat dari Google Trends saja, 5 tahun ke belakang, bisnis es teh itu memang masih diminati dan dibumingkan pertama kali di tahun 2018 oleh es teh Indonesia. Kalian pernah dengar gak kira-kira? Kalau misalnya kalian belum pernah dengar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mungkin ada orang ST Indonesia yang mau masuk ke kota kalian. Mungkin. Dan memang ST Indonesia ini mengalami kenaikan waralaba dari tahun 2018 sampai tahun ke 2023. Dan kenaikan waralaba itu berasal dari jumlah outlet, yang kedua dari harga franchise, yang ketiga dari valuasi sebuah merek atau valuasinya ST Indonesia. Dan teman-teman, tenang aja, sepertinya ini bukan bisnis yang kayak es kepal Milo atau kayak roti Long John gitu ya, yang cuman 3 bulan terus habis itu langsung mati, 3 bulan langsung mati. Saat ini di bulan Juli 2023, minat terhadap es teh masih memperlihatkan tren menanjak. Dilihat dari mana? Ya banyaknya orang yang membeli es teh di outlet-outlet yang tadi saya bilang, masing-masing itu mereka masih rame dan masih mengantri. Jadi memang antusiasmenya belum turun. Jadi kalian kalau misalnya mau memulai bisnis es teh ini jangan takut untuk ketinggalan trennya. Karena kalian bisa lihat teh Tongji, es teh poci itu ternyata sudah ada sejak 23 tahun yang lalu dan eksis sampai sekarang. Bahkan masih ekspansi di daerah-daerah lain yang memang menunjukkan animo masyarakat terhadap bisnis es teh ini juga makin meningkat. Dan sekarang es teh itu menjadi salah satu komoditas yang mana semua orang suka. Dan selain itu kita bisa lihat dari beberapa usaha es teh yang memang direview oleh teman-teman YouTube yang lain. Rata-rata mereka laris dan konsisten penjualannya sampai sekarang. Padahal jualannya gitu-gitu aja ya. Teh dikemas dalam plastik gelas, diberi merek, terus dijual dari kisaran harga 3.000 sampai 10.000 rupiah. Sebenarnya HPP-nya berapa sih? Profitnya berapa sih? Dari informasi yang saya dapatkan dari franchise Teh Poci ini yang memang di-share ke publik. Jadi Teh Poci ini ngedeklar atau menyatakan bahwa satu porsi Teh Poci itu HPP-nya hanya Rp1.750 per gelasnya. Dan mereka jual di kisaran 5.000 sampai Rp10.000. Wow, ternyata sangat besar ya profitnya teman-teman ya. Tapi untuk bisa mendapatkan franchise Teh Poci ini, kamu harus merogoh kocek estimasi sekitar 8 jutaan. Dan itu belum termasuk sewa tempat ya. Lalu yang kedua ada es teh Nusantara, ini harganya 3,8 sampai 7,2 juta. Dengan janji estimasi balik modal itu 3 bulan. Dan estimasi penjualannya per hari adalah 80 cup per hari. Kira-kira bener nggak ya? Teman-teman kalau misalnya udah ada yang ada pengalaman di franchise yang Teh Poci atau Es Teh Nusantara atau mungkin franchise yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Agar teman-teman yang lainnya juga tahu milih franchise yang bagus tuh seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin franchise sendiri juga bisa. Makanya bisa tonton video ini sampai akhir. Selanjutnya ada franchise es teh Indonesia yang memang lebih mahal lagi karena memang dialah yang pertama kali membumingkan es teh di Indonesia. Dan outletnya sudah ada di mana-mana, jadi mereknya itu sudah lumayan melekat di konsumen. Kamu bisa franchise es teh ini dengan harga 120 juta rupiah, tapi belum sama sewa tempat. Cuman teman-teman kalau misalnya kalian belum punya uang segitu banyaknya,
Kalian tetap stay di video ini karena saya akan share bagaimana cara untuk membuat usaha es teh ini. Bagaimana cara kalian meracik biang teh yang enak untuk dijual. Kita masuk ke meramu resep. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan mengenai resep es teh yang enak ini dari e-commerce, dari komen YouTube, dan dari beberapa platform sosial media lainnya. Untuk mengejar rasa kental, manis, dan sepet, saya harus mengumpulkan informasi yang lebih banyak untuk ini. Maka dari itu, kalian bisa tonton sampai habis. Jadi yang pertama kita akan buka adalah teh kopek. Teh kopek ini berasal dari Slawi, teman-teman, atau Tegal lebih tepatnya ya. Kita akan coba buka bungkusnya untuk melihat isinya ada apa saja. Nah, kira-kira ini adalah tekstur dari teh kopek yang memang berisi ada daun teh, ada kelihatan bunga melati, dan juga ada batang tehnya. Terlihat di sini komposisinya cukup seimbang ya antara batang teh, daun teh, dan bunga melati. Nanti kita akan coba rasanya dengan cara menyeduhnya dengan komposisi teh 5 gram saja. Jadi kita bisa tahu nih rasanya seperti apa. Dan selanjutnya ini adalah teh sintren. Kemasannya unik ya. Teh sintren ini berasal dari kota Pekalongan. Sebenarnya kata sintren sendiri artinya adalah laris. Tapi sintren sendiri itu juga ternyata adalah tradisi tari dari kota Pekalongan. Sekarang kita akan mencoba membuka bungkusnya untuk mengetahui komposisinya seperti apa. Komposisi bunga melati yang masih putih, teman-teman. Ini sangat kelihatan jelas ya di sini ya. Jadi memang komposisi bunga melatinya tuh lebih banyak daripada yang lain. Maka dari itu teh ini bisa dibilang wangi. Nah, kita akan coba rasanya seperti apa dengan metode yang sama, yaitu kita akan masukkan 5 gram dan nanti kita akan seduh dengan air panas untuk mengecek rasanya. Yang ketiga adalah teh nyapu. Ini logonya lucu sih, kemasannya sih. Nyapu adalah melakukan kegiatan membersihkan ruangan dengan alat sapu. Maka dari itu disingkat menjadi nyapu. Sangat simpel sekali, teman-teman ya. Nah, ini adalah teksturnya dari teh nyapu itu. Untuk aromanya sendiri, itu teh ini tuh memberikan aroma yang unik, teman-teman. Saya jadi nggak sabar nih coba rasanya seperti apa. Setelah ketiga teh tersebut, kita masukkan ke dalam gelas dan kita timbang masing-masing 5 gram. Nanti kita akan masukkan air panas untuk menyeduh semua teh ini. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena saya ingin mengetahui rasa dari masing-masing teh dulu nih sebelum kita campur agar kita bisa mengetahui rasio yang paling tepat untuk mengejar rasa sepet, kental, legi, dan pahit dengan seimbang. Oke, yang pertama akan kita coba adalah teh gopek. Di sini kita bisa lihat ya, kalau teh gopek itu untuk warnanya sedikit hitam. Untuk rasanya sendiri, teh gopek memberikan saya rasa citrus, milky, dan sweet kalau misal dimasukkan ke dalam diagram yang ini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teh sintren. Ternyata warnanya lebih pekat ya, teman-teman ya. Sekarang kita akan coba rasanya seperti apa. Untuk rasanya sendiri, dia itu tipikalnya adalah ringan dan dia sepatnya menonjol. Untuk rasa pahitnya itu nggak terlalu dominan. Untuk aftertaste-nya sendiri seperti ada aroma bunga kuburan. Ini bukan hal mistis ya, teman-teman ya. Atau kamu bisa cium seperti tanah yang habis kena air hujan. Rasanya kalem banget. Jika masuk ke dalam diagram ini, maka teh ini masuk earth, grass, dan juga ada seperti bunga lilinya, teman-teman. Selanjutnya adalah teh nyapu. Nah, teh nyapu ini kita bisa lihat di sini warnanya sedikit lebih cerah daripada teman-teman yang lain ya, yang gopek sama yang sintren.
Untuk aromanya sendiri juga ada aromanya melati, cuman dia memang aromanya lebih kuat teman-teman daripada yang lain. Saya juga nggak tahu kenapa ya, itu menurut saya pribadi. Dan untuk rasanya sendiri, dia itu lebih ringan daripada yang lain. Dan untuk wanginya itu paling menonjol. Mungkin kita bisa mendapatkan wanginya dari sini teman-teman. Untuk mendapatkan komposisi yang pas menurut saya, maka saya akan timbang ini sebanyak 20 gram yang nantinya dimasak untuk 1 liter biang teh teman-teman ya. Yang pertama saya masukkan adalah 10 gram teh gopek. Lalu yang kedua saya masukkan 6 gram teh sintren. Dan selanjutnya adalah 4 gram teh nyapu. Karena saya ingin menonjol di rasa sepetnya dan juga ada sedikit rasa pahitnya dan juga aroma wanginya keluar teman-teman. Maka ini adalah komposisi yang pas menurut saya untuk membuat 1 liter biang teh. Kalau teman-teman mau bikin 5 liter ya tinggal dikalikan 5 teman-teman ya. Untuk membuat biang teh kita membutuhkan 1 liter. Kali ini saya menggunakan air putih teman-teman, bukan air mineral karena air mineral harganya mahal. Tapi kalau teman-teman mau pakai air mineral, saya rekomendasikan pakai Pristine. Teman-teman bisa cek video saya yang ini agar teman-teman bisa mengetahui perbedaan masing-masing air mineral teman-teman. Setelah itu kita akan rebus airnya sampai mendidih dan kita akan masukkan racikan teh yang tadi sudah kita buat teman-teman. Rebus selama 2 menit dalam air mendidih. Setelah itu kita kecilkan apinya. Fungsinya untuk apa? Agar teh ini tidak over ekstraksi teman-teman. Jadi kalau misalnya teh itu over ekstraksi maka nanti rasanya akan lebih pahit menurut saya. Dan teman-teman jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Nah setelah itu apinya bisa kita matikan dan kita tutup pancinya dan kita cem minimal 30 menit. Cem itu didiamkan teman-teman ya kalau istilah Jawanya. Oke, ini adalah racikan teh yang sudah kita rebus barusan. Sudah dicem selama minimal 30 menit. Kalau menurut saya ini warnanya sudah kuning keemasan. Dan kita coba cek rasanya seperti apa. Menurut saya rasanya sepet, pahit, dan wanginya sudah pas karena memang kita menggunakan 3 bahan teh yang berbeda. Dan mungkin ini bisa mendekati racikan-racikan es teh yang harga franchise-nya jutaan sampai ratusan jutaan teman-teman. Dipersilahkan teman-teman yang mau mulai usaha pakai resep ini, monggo. Ini adalah bagian terpenting, yaitu bagaimana cara kita meracik 1 porsi teh beserta gula, air panas, atau esnya teman-teman. Saya sengaja menggunakan gelas takar agar teman-teman bisa lebih jelas untuk melihat takaran per bahannya teman-teman. Karena kita mempunyai 3 bahan, yaitu gula, biang teh, dan es batu. Kenapa saya nggak air panas? Karena memang saya mau buat es teh teman-teman, bukan teh anget ya. Bahan yang pertama kali kita masukkan adalah 50 ml gula cair. Untuk membuat gula cair, saya menggunakan rasio 1:2, yaitu 1 gula dan 2 air. Misalnya nih, 100 gram gula dengan 200 gram air. Meskipun air itu satuannya mililiter, tapi teman-teman bisa timbang ya. Setelah itu kita masukkan 100 ml biang teh teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih kental ya nanti rasionya tinggal ditambahin aja. Setelah itu kita masukkan es batunya sebanyak 200 ml. Jika kalian ingin membuat teh hangat atau teh panas ya tinggal diganti saja tuh. Rasio es batunya menjadi air panas. Jadi air panasnya 200 ml teman-teman ya. Di video yang kalian lihat ini, saya ingin membuat 1 porsi es teh dengan kapasitas cupnya 350 ml teman-teman. Jadi ini adalah resep untuk 1 porsi cup es teh 350 ml. Rasanya enak, seger, wangi, sepet,
dan udah siap buat jualan. Silahkan.